Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut ke episode 69. Hari ini kita mau cari tahu kira-kira long termnya Hexa gimana. Yang pertama, secara bisnis, kayaknya sih buat growth ya, nggak gitu signifikan. Ini dari yang kemarin saya baca ya, mungkin ada yang 1, 2, 3 yang mungkin itu bisa signifikan banget ya, cuma kemarin belum nemu itu ya. Jadi kemungkinan stagnan as is seperti biasa. Cuma kemarin ada yang oke. Cuma saya nggak tahu ya sebenarnya industri alat berat ini di lapangan gimana. Dan mungkin lebih bagus lagi kalau kita cari kompetitor. Cuma buat sekarang kita belum ngelakuin itu. Kenapa? Ya karena buat research kompetitor itu pasti butuh waktu lebih banyak lagi dan kita punya limitasi waktu. Jadi buat sekarang belum kita lakuin. Mungkin setelah kita beli seiring berjalannya waktu nanti baru kita cek gitu kompetitornya kayak gimana. Apakah bahkan kompetitornya lebih bagus apa enggak gitu. Cuma yang saya apresiasi dari Hexa ini, dia mau ngasih dividen yang tinggi ya. Itu salah satu syarat buat satu emiten kita beli. Pertanyaannya, saya yakin nggak sama bisnisnya untuk jangka panjang? Jawabannya yakin ya. Dan kemungkinan agak siklikal juga, jadi ada momen dimana mungkin naik kayak sekarang ini lagi tinggi-tingginya, dan ada momen dimana dia itu bakal turun. Nah, kita perlu pertimbangin ini. Itu secara bisnis. Terus secara kira-kira apa yang kita dapat kalau kita beli Hexa, karena kita ngincernya di dividen ya, jadi kita perlu berapa sih perkiraan dividen average 10 tahun ya Hexa. Nah, ini yang akan kita explore hari ini. Mungkin kita pakai cara yang simple aja. Cara yang simple adalah kita average ke belakang ya. Kita tarik mundur ke belakang. 10 tahun itu berapa? Nanti yaitu itulah yang jadi 10 tahun di masa depan. Dividen itu mungkin kita hitung dari sini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Waduh, ini tinggi banget. 5, 6, 7. Ini masih di tahun yang sama ya. 8, 9, 10. Ada 10 dari 2011 sampai 2020. 2020 bener ya, ada 10. Secara rata-rata minus 298. Kita tambahin di bawah. Dividen 10 tahun. Average rataan. Tadi 298, kita ngitung di 2023. 298 apa 29,8 tadi, hilang lagi. 298 kayaknya, kan total ya. 298 ini dibagi 10 karena 10 tahun. Dibagi 10. Jawabannya 29,8. Ini berarti 10 rataannya lebih tinggi daripada yang ini ya, perkiraan kita buat tahun depan. Ini ada pencilan nih, 1 sampai 106. Kenapa gede? Kenapa ini bisa gede 106 ya? Coba ya. Secara ini kecil nih, cuma 4, 1, minus. 2, 2, 4, 5 kecil ya. Itu jadi gede gara-gara ini turun, persediaan turun, tapi nggak jadi laba. Persediaannya turun banyak, ini nggak banyak. Piutang. Oh, ada yang bayar utang. Ini kayaknya 54 ini gede, sekitar 20-an ini persediaannya berubah ya. Jadi kas, tara kas. Ini dia nambah 20, 30. 27 itu dari piutang 10-nya lagi ngambil dari mana dia. Terus ada naik lagi 10, ini kemungkinan dari piutang juga nih gitu ya. Terus bisa ngasih gede, ini piutang tapi nggak berkurang nih. Oh nggak, tadi piutangnya dikurangin jadi kas tara kas, pas kasnya gede dihabisin yang buat dividen. Sekarang piutang dia ada gede nih 94, cuma kasnya habis. Ini di jumlah ada 108, cuma persediaannya banyak nih. Ada 328. Kondisi di mana dia ngasih gede sebelumnya adalah 258. Masih lebih gede sekarang ya. Tapi ini dikurangin ini ya, 43 nih. 280-an lah. Tapi harusnya masih oke. Make sense apa enggak? Dividen 29,8. Coba kalau yang pencilan tadi kita keluarin jadinya berapa? Ini kan gede ya. Kita keluarin 1, 2, 3, 4, ini nggak kita hitung ya, 5, 6, ini di tahun yang sama, 7, 8, 9, 10, oke ada 10, 204, jadi 20,4. Ada 2 angka, kita catat dulu ya, jadi perkiraan
ada di 20,4 sampai 29,8 USD USD. Untuk 20,4 ini 20,4 USD to IDR. Oke, kita masukin ke sini deh. Billion IDR sampai 29,8. Oke. Gini ya, kurang lebih angkanya. Kita ambil average-nya aja kali. Berarti angkanya itu dijumlah dibagi 2. Ditambah dibagi 2. Segini. Rataan. Billion IDR. Oke. Kurang lebih segitu. Kita masukin ke sini. Berarti kita ambil rataan 387,17. Ceng. 8% masih di atas target kita. Harusnya berarti ini cukup oke buat kita beli sekarang. Misalkan catatan. Ini dalam USD, ini dalam billion. Oke, artinya apa? Artinya Hexa cukup bagus ya buat kita beli. Kesimpulan. Hexa cukup bagus untuk kita beli. Oke, terus apalagi yang diperluin? Ini kita naikin dulu ke atas. Kita pengen tahu kalau angkanya terlalu kecil. 31467 6,87 masih dekat lah ya sama 7%. Satu lagi 45967. Harusnya ya gapnya sama jadi 10%. Oke, jadi dari episode hari ini nextnya kita akan coba beli Hexa. Berapa nominal yang akan dibeli kita lihat di episode selanjutnya. Mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.